didukung oleh membayar zakat menjadi salah satu kewajiban umat muslim dan terdapat berbagai manfaat terutama untuk membantu sesama yang membutuhkan. Zakat untuk kesejahteraan umat menjadi tema kita dalam inspirasi Ramadan kali ini. Dan untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita di studio Ketua PP Muhammadiyah Bapak Anwar Abbas. Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, pada diterima. Lancar puasanya Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak, kita bicarakan soal zakat untuk kesejahteraan umat. Kali ini tema kita untuk inspirasi Ramadan kali ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu sebetulnya, apa sebetulnya konsep berbagi yang diajarkan oleh agama Islam itu seperti apa sih Pak? Iya. Sejarah atau kehidupan manusia memperlihatkan bahwasanya ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Padahal kita sama-sama manusia dan sebenarnya kita sama-sama berhak untuk dapat menikmati hidup ini. Tetapi ada orang yang tidak bernasib baik sehingga mereka hidup dalam kemiskinan dan kefakiran. Nah, oleh karena itu salah satu instrumen dalam agama Islam untuk bisa membantu mereka itu adalah zakat ini yang kita bicarakan sekarang. Nah, mungkin banyak orang juga yang belum tahu bedanya antara zakat, infak, dan kemudian sedekah begitu ya. Meskipun ini kan sama-sama konsep berbagi, sama-sama konsep membantu sesama. Tapi apa bedanya sebetulnya Pak? Kalau zakat ini ketentuannya sudah sangat jelas ya. Ada ukurannya dan terukur. Misalkan begini contohnya, saya punya emas. Kapankah emas saya itu wajib saya zakatkan? Yang pertama, kalau jumlah emas saya itu sudah sampai 85 gram. Oke. Dan emas saya itu bersama saya sudah sampai 1 tahun. Gitu. Jadi kan jelas itu kan. Jadi berapa saya harus zakatkan? Besaran zakatnya adalah 2,5% dari 85 gram tadi. Tapi syaratnya adalah wajib zakatnya itu jumlahnya harus 85 gram. Jadi kalau baru 60 gram belum wajib. Belum wajib. Belum wajib. Okay. Kalau 70 gram belum wajib. Tapi kalau sudah 85 gram dia menjadi wajib. Artinya kalau tidak saya keluarkan zakatnya maka saya berdosa. Gitu. Oleh karena itu kalau saya tidak mau berdosa saya harus keluarkan zakatnya. Kapan saya harus membayar zakatnya? Kalau saya sudah 1 tahun. Okay. Emas itu bersama saya sudah 1 tahun. Dan kemudian berapa besaran zakatnya harus saya keluarkan? 2,5%. Gitu. Okay, dan jadi kemudian terukur. Kalau infak sedekah tidak ada. Tidak ada ketentuannya. Berapa saya harus mengeluarkan infak saya, berapa saya harus bersedekah, tidak ada ketentuannya. Berapa lama uang itu bersama saya, tidak ada ketentuannya. Oke. Besar yang tidak ditentukan. Besarnya juga tidak ditentukan. Dan ya siapapun juga bisa. Jadi, siapapun bisa. 2,5% tadi dari angka misalnya kalau emas tadi mencapai 85 gram. Makanya dalam Islam itu dalam salah satu surat liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Jadi untuk berinfak itu, untuk bersedekah itu tidak hanya orang kaya. Orang tidak kaya pun juga bisa berinfak sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau orang yang tidak kaya, yang orang fakir dan miskin berzakat ya tidak mungkin. Gitu. Karena harta kekayaan itu tidak mencapai nisabnya, tidak mencapai ukuran wajibnya. Kayak tadi 85 gram emas dia tidak punya 85 gram emas kan. Dan belum sampai 1 tahun begitu dia memiliki sampai ya. 1 tahun dah habis kan. Jadi tidak wajib dia zakat gitu. Tapi dia bisa berinfak. Mungkin Pak Anwar juga bisa menjelaskan apa sebetulnya fungsi zakat sendiri bagi umat Islam terutama di bulan Ramadan ini, Pak. Ya, fungsi zakat itu seperti Pak Dodi katakan tadi ya, bagaimana caranya orang yang lemah bisa kita berdayakan. Bagaimana orang yang dalam keadaan kesulitan bisa kita lapangkan. Bagaimana caranya supaya antara kita dengan tetangga kita, bagaimana kita dengan saudara kita ada saling kasih sayang, ada saling bantu-membantu, dan zakat ini bisa menjadi instrumen untuk itu. Jadi zakat bisa menjadi salah satu instrumen untuk memberdayakan ekonomi umat. Zakat bisa dijadikan satu instrumen untuk memperkuat tali silaturahim dengan sesama. Dan fungsinya sendiri buat kitanya begitu ya, wajib zakatnya sendiri begitu, apakah membuat kita menjadi lebih toleran terhadap orang dan sebagainya? Sebenarnya ya zakat ini sebenarnya bukan harta kita dalam perspektif Islam ya. Kalau saya berzakat, saya misalkan punya emas 85 gram, kan wajib dikeluarkan 2,5%. Itu yang 2,5% itu sebenarnya bukan milik saya. Itu adalah milik Allah, yang kata Allah, sebenarnya 85 gram ini milik Allah semuanya ya. Dalam perspektif Islam, harta saya, kalau saya punya emas 85 gram, itu semua milik Allah. Tapi kata Tuhan, yang 97,5% silakan kau pakai. Tapi yang 2,5% itu bukan punya kamu. Ini kata Tuhan, kata si pemiliknya nih. Lalu saya tanya kepada Tuhan, harus saya apakan? Kamu kasih sama asnaf yang 8. Siapakah mereka yang berhak menerima itu? Fakir, miskin, amil, mu'allaf,
gharim, orang yang dililit utang, ibnu sabil, fisabilillah. Ini 8. Ya, jadi ini ada 8 asnaf, 8 kelompok manusia yang berhak mendapatkan zakat. 2,5% tadi begitu. Yang 2,5% tadi itu. Ya. Nah, jadi kalau Pak Dodi tidak berhak. Saya tidak berhak, Pak ya? Tidak berhak, jelas tidak berhak. Tapi saya berhak, saya wajib untuk mengeluarkan. Wajib membayar. Ya. Oke, nah zakat itu saya juga tadi sempat membaca bahwa zakat itu juga bisa mencegah bagi orang yang akan mengeluarkan zakat begitu ya, supaya kita itu tidak hidup berlebihan, tidak hidup berfoya-foya karena uang yang kita punya berlebihan itu bisa disalurkan. Jadi zakat ini ya bisa membantu pemerintah di dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Kalau misalkan sekarang ini indeks gini kita 0,43, kata Pak Yusuf Kalla itu kalau 0,45 itu di Timur Tengah sudah terjadi revolusi itu ya. Jadi kita 0,43. Maka kata Pak Yusuf Kalla kita harus turunkan ini di bawah angka 0,4. Gitu. Nah, zakat ini bisa membantu pemerintah untuk itu. Seperti apa tuh Pak contohnya Pak? Ya misalkan kan begini kan, kalau saya kaya, ya saya nikmatin sendiri kan. Lalu bagaimana dengan miskin? Dia tidak punya apa-apa. Lalu saya kurangi harta saya nih, 2,5% saya turunkan kepada mereka. Akibatnya apa yang terjadi itu? Gap antara saya dengan mereka menjadi mengecil. Menjadi apa gitu ya? Nah, sehingga akhirnya ya kesenjangan sosial ekonomi bisa terkurangi dengan zakat. Ya artinya ini juga zakat ini bisa mengurangi kecemburuan sosial yang ada di masyarakat begitu ya Pak ya? Ya saya rasa ya, makanya kalau seandainya di suatu masyarakat itu tidak ada instrumen zakat ya, kecemburuan sosial itu sangat tinggi. Tapi kalau seandainya yang kaya di situ sering berzakat, sering berinfak, sering bersedekah, masa yang dibantu dengan uang zakat, dengan dana infak, dengan sedekah itu masih cemburu kepada yang bersangkutan. Gitu ya, karena dia juga menikmati sebetulnya sebagian gitu ya. Oke, mungkin bisa jelaskan juga Pak Anwar ya, mekanisme penyaluran zakat itu yang betul seperti apa sih Pak? Kalau yang dituntunkan oleh para sahabat di masa-masa awal Islam itu, zakat itu dibagi di mana zakat itu dipungut. Jadi kalau zakat itu dipungut di Jakarta, ya dibagi di Jakarta. Kalau zakat itu dipungut di Papua, ya dibagi di Papua. Gitu. Cuma pertanyaannya adalah, zakat ini kan pemiliknya hanya 8 ya. Yang berhak menerima kan 8. Kalau seandainya sudah tidak ada yang berhak, bagaimana? Nah, bisa dilempar ke daerah lain. Oh begitu, jadi bisa dilempar ke wilayah-wilayah lain yang masih ada 8 orang. Ya, oleh karena itu di zaman Umar bin Khattab, gubernur di Irak itu membagi zakat yang dia pungut di Irak. Kemudian bersisa dia bawa ke Madinah. Lalu kata oleh Umar bin Khattab, kamu bawa kembali ke Irak. Kamu cari lagi. Dia bawa lagi ke Irak. Dicari lagi. Terus masih bersisa. Dibawa lagi oleh dia ke Madinah. Terus kata Umar bin Khattab, kamu bawa lagi, cari lagi. Di Irak itu masih ada nggak yang berhak kira-kira menerima? Dibawa lagi. Masih bersisa. Dia bawa lagi ke Madinah. Kata Umar, kamu bawa lagi ke Irak dana zakat ini. Kata gubernurnya, kamu saja lah yang bawa, tidak sanggup lagi, udah capek saya. Karena tidak ada lagi, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Dan masyarakat di situ memang kalau seandainya dia sudah tidak lagi fakir, tidak lagi miskin, dan sudah tidak lagi masuk kategori yang berhak, mereka tidak mau terima. Tidak mau lagi menerima. Gitu. Jadi ada mentality, good mentality, ada mentalitas yang baik daripada masyarakat. Ya kalau di sana dia tidak berhak terima zakat, dia tidak ambil zakat. Iya, dan itu harusnya tapi juga di Indonesia juga di tempat kita mungkin barangkali ya terima-terima aja. Mesti terima juga gitu ya. Oke, Pak Anwar, kita harus break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Inspirasi Ramadan. Didukung oleh